Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pasutri asal Mesuji meninggal terlindas truk Fuso, 1 anak selamat. Pasangan suami istri tewas gara-gara kecelakaan lalu lintas terlindas truk Fuso di Mesuji, Lampung. Pasangan suami istri tewas kecelakaan lalu lintas terlindas truk Fuso di Jalan Poros Desa Mukti Karya, Mesuji, Lampung pada Selasa 1 November 2022. Akibat kecelakaan lalu lintas terlindas truk Fuso di Jalan Poros Desa Mukti Karya, suami istri tewas di tempat kejadian perkara. Kasat Lantas Polres Mesuji, Ibtu Wahyu Dwi Kristanto mengatakan, pasangan suami istri tewas akibat kecelakaan lalu lintas terlindas truk adalah Taufik Darsono berusia 57 tahun dan istri Yarosita berusia 48 tahun. Mereka merupakan warga desa Bujung Buring Baru, Mesuji. Untuk kejadian laka lantas sendiri terjadi pada Selasa 1 November 2022 kemarin pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Poros Desa Mukti Karya dekat dengan PT Tunas Baru Lampung atau TBL. Wahyu menjelaskan akibat laka lantas suami dan istri meninggal dunia. Sedangkan korban lainnya adalah FY yang masih berusia 9 tahun merupakan anak korban mengalami luka berat dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Wahyu mengungkapkan kronologi kecelakaan lalu lintas di Mesuji itu bermula saat korban mengendarai sepeda motor melaju dari arah Bujung Buring Baru menuju ke daerah Simpang Pematang. Korban membawa kendaraan sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan nomor polisi B3231BJU bersama dengan istri dan juga anaknya. Saat di TKP diduga korban ingin mendahului kendaraan truk Fuso yang tidak diketahui identitasnya. Saat mendahului kendaraan truk Fuso tersebut, korban langsung dihadapkan kendaraan lain dari arah berlawanan. Hingga akhirnya kendaraan korban terjatuh di dekat kendaraan truk Fuso. Kemudian kedua korban masuk ke bawah kolong truk Fuso dan terlindas. Sedangkan anaknya sendiri yang turut ikut selama perjalanan terpental ke bahu jalan dan mengalami luka berat. Untuk kendaraan truk Fuso sendiri yang diduga melindas korban sampai saat ini masih melarikan diri. Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa saat terjadi kecelakaan, pihaknya langsung melakukan evakuasi korban untuk dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan untuk jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga korban. Berita selanjutnya, Mensos Tri Risma hari ini berikan bantuan pada korban banjir di Lampung Selatan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi korban meninggal tenggelam akibat banjir di Dusun Tasik, Desa Bajumas, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan pada Rabu 2 November 2022. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi rumah duka korban tenggelam banjir, yakni Rosyani berusia 50 tahun dan Madarif berusia 57 tahun di Dusun Tasik, Candipuro, Lampung Selatan. Di rumah korban tenggelam karena banjir Candipuro, Lampung Selatan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini sempat berbincang dengan anak dan istri korban. Selain memberikan santunan, Tri Risma hari ini juga memberikan biaya pendidikan kepada kedua anak korban tenggelam dikarenakan banjir. Mensos juga memberikan bantuan berupa pakaian, makanan, dan peralatan mainan untuk anak korban tenggelam dikarenakan banjir. Rombongan Mensos juga mengunjungi rumah duka bocah meninggal dunia tenggelam dikarenakan banjir, yakni H yang berusia 14 tahun dan R berusia 12 tahun di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Di rumah duka bocah meninggal dunia di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Tri Risma hari ini memberikan santunan bantuan berupa pakaian, makanan, dan peralatan mainan untuk anak korban. Mensos menyempatkan diri untuk membuat mainan pesawat-pesawatan dengan adik-adik korban meninggal dunia tenggelam karena banjir.
Tri Risma hari ini mengatakan dirinya sudah memberikan santunan sesuai dengan tupoksi dari Kemensos Republik Indonesia. Pihaknya juga memberikan santunan keluarga korban untuk kebutuhan sehari-hari. Risma mengaku anak korban meminta untuk membantu biaya pendidikan. Mensos mengatakan pihaknya sudah memberikan bantuan biaya pendidikan untuk anak korban tenggelam banjir. Ia mengaku pihaknya sudah memberikan biaya pendidikan untuk anak korban tenggelam banjir selama 1 tahun. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berterima kasih kepada Kemensos RI yang telah memberikan santunan dan bantuan kepada keluarga korban tenggelam akibat banjir. Nanang berharap kepada keluarga korban yang diberikan bantuan untuk memanfaatkan bantuan sesuai dengan keperluan sehari-hari dan keperluan sekolah anak. Pihaknya juga sudah memberikan bantuan kepada korban banjir dan saat ini anak-anak para korban banjir membutuhkan peralatan alat tulis dan juga seragam. Hal itu dikarenakan peralatan alat tulis dan seragam anak-anak para korban banjir sudah tidak bisa dipakai dan hanyut terbawa banjir. Berita selanjutnya, tersangka dugaan suap PMB Universitas Lampung Andi Despiandi siap jalani sidang. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung menjadwalkan sidang perdana untuk tersangka Andi Despiandi dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung pada Rabu 9 November 2022 mendatang. Humas PN Tanjung Karang Hendro Wicaksono mengatakan, persidangan untuk terduga pelaku penyuapan dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, yakni Andi Despiandi, telah masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara. Menurutnya, perkara untuk tersangka Andi Despiandi masuk dalam SIPP nomor perkara 29 pidana khusus tindak pidana korupsi tahun 2022. Hendro menyebut perkara tersangka Andi Despiandi telah didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa 1 November 2022. Menurutnya, PN Tanjung Karang telah menetapkan Arya Veronica sebagai Ketua Majelis Persidangan Andi Despiandi. Selain jadwal persidangan, Hendro juga menjelaskan jika tersangka penyuap penerimaan mahasiswa baru Unila, Andi Despiandi didakwa dengan 3 pasal mobil dan sepeda motor dari kantor KPU Mesuji. Sesampainya di KTM Mesuji Timur, kendaraan mobil dititipkan di kantor Camat Mesuji Timur.
Desa tujuan tidak dapat diakses menggunakan kendaraan roda 4. Saat itulah ia mengaku jarak tempuh yang dilaluinya tidak jauh, namun dikarenakan akses jalan yang sangat sulit mengakibatkan perjalanan menuju desa tujuan harus memakan waktu. Selanjutnya, Imani menuturkan KPU Mesuji menyisiri satu persatu 5 desa tujuan. Lebih lanjut, berdasarkan pengakuan Imani, perjalanan verifikasi faktual itu berakhir sampai maghrib dan kembali melakukan perjalanan pulang. Berita selanjutnya, Pemkab Lampung Utara tinjau 2 perusahaan singkong. Pemkab Lampung Utara meninjau perusahaan singkong di Lampung Utara pada Kamis 2 November 2022. Peninjauan perusahaan singkong oleh Pemkab Lampung Utara pertama dilakukan di PT TWBP Sinarmas Laut Group yang berlokasi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara. Kemudian Pemkab Lampung Utara meninjau perusahaan singkong PT Jaya Abadi Tapioka di Jalan Desa Jagang, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara. Pelaksana tugas Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Sofyan mengatakan kedatangannya untuk meninjau perusahaan singkong mulai dari perizinan hingga pengelolaan limbah di pabrik. Untuk perizinan, pihaknya telah memeriksa perizinan di 2 perusahaan. Mereka hasilnya mematuhi semua perizinan mulai dari IMB hingga izin gangguan. Ada izin yang diperpanjang setahun sekali atau 5 tahun sekali dan diharapkan mereka melaksanakan aturan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian mengenai alur perdagangan secara keseluruhan, pasokan singkong yang ada di Kabupaten Lampung Utara memenuhi kebutuhan perusahaan alias tidak ada kekurangan. Untuk harga pun demikian, pabrik juga membelinya di kisaran harga Rp1.000 per kilogram dengan potongan beragam mulai dari 20% hingga 23%. Kemudian mengenai timbangan juga dilakukan pemeriksaan. Hasilnya, timbangan yang ada di 2 perusahaan tadi relatif baik. Untuk pemeriksaan timbangan ini dilakukan tera ulang oleh Dinas Perdagangan setempat minimal setahun sekali. Apabila ada informasi atau komplain dari masyarakat mengenai kecurangan timbangan, disertai dengan bukti yang lengkap, pihaknya baru akan melakukan tera ulang. Selanjutnya mengenai limbah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, memang ditemukan seperti pengelolaan limbah yang masih belum berjalan dengan baik. Keuntungan pabrik memberikan dampak keuntungan yang baik pula terhadap masyarakat. Berita selanjutnya, Sogo Branded Store berikan diskon hingga 50%. Sogo Branded Store selalu memberikan promo menarik setiap bulannya untuk para pelanggan setia. Owner Sogo Branded Store, Sofyan Lim, mengatakan di bulan November 2022, Sogo Branded Store memberikan promo diskon hingga 50%. Promo diskon ini berlaku hingga tanggal 30 November 2022. Promo diskon 50% ini berlaku untuk produk Cardinal, Emba, Lois, dan Levi's. Diskon 40% untuk produk MG, diskon 30% untuk produk Lois, diskon 20% untuk produk Emba, Gabriel, Bangkok, Lea, Cardinal, Ranger, dan Lois. Kemudian ada juga diskon 20% untuk aksesoris Cardinal, yaitu berupa tas, tali pinggang, dompet, sandal, dan sepatu. Selain itu, ada juga hadiah langsung, yakni travel bag untuk pembelanjaan minimal 1,5 juta rupiah. Hadiah langsung lainnya adalah tote bag untuk pembelanjaan minimal Rp800.000, lalu ada pouch untuk pembelanjaan minimal Rp500.000. Diskon ini berlaku untuk pembelian langsung di Sogo Branded Store di Jalan Raden Intan nomor 99 Bandar Lampung. Diskon juga bisa didapatkan dengan membeli secara online melalui media sosial Instagram @sogo_branded store. Sogo Branded Store adalah toko yang menjual fashion branded untuk pria dan juga wanita. Semua fashion itu dijamin fashion yang berkualitas, awet, nyaman digunakan, dan modelnya selalu mengikuti tren yang kekinian.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.